Pernahkah kamu merasa bahwa setiap gigitan buah manis seolah dapat membuat kadar gula darahmu melonjak tinggi? Banyak orang, terutama mereka yang hidup dengan diabetes, seringkali hidup dalam kekhawatiran akan hal ini. Pesan yang terus diulang oleh banyak pihak adalah jauhi yang manis, terutama buah-buahan. Namun, apakah benar semua buah manis harus dijauhi tanpa kecuali? Sebagai seorang yang telah lama menekuni bidang gizi dan pola hidup sehat, saya ingin mengajak kamu melihat persoalan ini secara lebih mendalam dan berdasarkan ilmu pengetahuan yang terbarui. Dunia kesehatan kini sudah jauh berubah. Dulu kita memandang buah manis hanya dari rasa manisnya saja, seolah semua gula sama. Padahal manisnya buah-buahan alami tidak bisa disamakan dengan gula rafinasi yang digunakan dalam kue atau minuman kemasan. Buah-buahan mengandung banyak unsur yang saling bekerja sama. Bukan hanya gula alami, melainkan juga serat, air, vitamin, mineral, dan zat aktif lain yang justru dapat membantu tubuh kita menjaga kestabilan gula darah. Artinya, buah manis bukanlah musuh mutlak bagi penderita diabetes. Bahkan, beberapa buah tertentu dapat menjadi sahabat baru dalam perjalanan menjaga kesehatan. Dalam praktik saya sehari-hari, saya sering bertemu banyak orang yang merasa lelah dengan larangan demi larangan. Jangan makan ini, jangan sentuh itu, begitu kata mereka. Akibatnya, banyak yang akhirnya memilih menyerah, merasa pola makan sehat terlalu berat dijalani. Saya selalu percaya, kesehatan bukan soal larangan tanpa ujung. Kesehatan adalah tentang mengenali apa yang baik untuk tubuh kita, serta mencari keseimbangan agar kita tetap bisa menikmati hidup. Indonesia adalah negara yang kaya akan ragam buah tropis. Sayangnya, banyak di antara kita yang tidak tahu bahwa beberapa buah lokal sebenarnya sangat bersahabat bagi penderita diabetes, asalkan dikonsumsi dengan cara yang tepat. Dalam video ini, saya akan membahas 4 jenis buah yang tidak hanya lezat dan mudah ditemukan di Indonesia, tetapi juga memiliki potensi membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Bahkan, buah-buahan ini dapat memberikan manfaat tambahan, seperti membantu mengurangi peradangan, mendukung pencernaan, dan memberikan energi tanpa lonjakan gula darah yang drastis. Bukan hanya teori semata, pembahasan saya nanti juga akan dilengkapi dengan hasil penelitian ilmiah terbaru, pengalaman nyata orang-orang yang telah mencoba, serta tips praktis bagaimana mengonsumsi buah-buahan tersebut agar kamu bisa merasakan manfaatnya tanpa rasa khawatir. Kita akan membicarakan tentang buah naga yang warnanya mencolok sekaligus penuh zat antioksidan, rambutan yang sering dianggap terlalu manis, namun ternyata kaya manfaat, pare yang terkenal pahit tetapi memiliki rahasia besar untuk membantu menurunkan gula darah, serta manggis yang dijuluki ratu buah tropis dengan khasiat luar biasa bagi tubuh. Saya ingin kamu mendengarkan penjelasan ini dengan pikiran terbuka. Lepaskan sejenak rasa takut akan rasa manis. Karena kunci dari pola makan sehat, termasuk bagi penderita diabetes, bukanlah menghindari semua yang manis, tetapi mengatur jumlah dan cara konsumsinya. Percayalah, perubahan kecil bisa menghasilkan perbedaan besar. Melalui pemahaman yang benar, kamu bisa kembali menikmati buah-buahan tanpa rasa bersalah. Kamu berhak merasakan nikmatnya manis alami tanpa selalu dibayangi rasa takut. Ingatlah, kesehatan bukan hanya tentang angka pada alat ukur gula darah, tetapi juga tentang kebahagiaan, kualitas hidup, dan semangat untuk menjalani hari. Mari kita jelajahi bersama satu persatu 4 buah istimewa ini. Siapa tahu, salah satunya bisa menjadi sahabat baru bagi tubuhmu. Di Indonesia, ada satu keyakinan yang begitu kuat tertanam di benak banyak orang. Penderita diabetes harus menghindari semua buah yang rasanya manis. Setiap kali seseorang didiagnosis diabetes, salah satu nasihat yang paling sering mereka dengar adalah, jangan makan buah manis, nanti gula darahmu naik. Nasihat ini kemudian menyebar dari mulut ke mulut, dari keluarga ke tetangga, dari teman ke rekan kerja, sehingga seolah menjadi sebuah kebenaran mutlak. Namun, sebagai seorang profesional di bidang gizi dan kesehatan, saya merasa perlu meluruskan persepsi ini. Ilmu pengetahuan modern
menunjukkan bahwa tidak semua buah manis harus dianggap musuh. Justru, ada banyak sekali manfaat buah-buahan bagi penderita diabetes, asalkan dikonsumsi secara bijak dan dalam jumlah yang tepat. Mengapa muncul ketakutan terhadap buah manis? Jawabannya terletak pada pemahaman yang kurang tepat tentang gula. Kebanyakan orang menganggap semua jenis gula itu sama. Padahal, gula yang terdapat dalam buah berbeda dengan gula rafinasi atau gula tambahan yang ada dalam kue, permen, atau minuman kemasan. Buah mengandung fruktosa alami yang secara alami juga datang bersama air, serat, vitamin, mineral, dan berbagai fitonutrien. Semua komponen ini bekerja sama untuk membantu tubuh mengatur penyerapan gula sehingga tidak langsung melonjak drastis di dalam darah. Salah satu alasan utama mengapa buah dianggap berbahaya adalah karena indeks glikemik (IG) atau glycemic index. Indeks glikemik mengukur seberapa cepat karbohidrat dalam makanan dipecah menjadi glukosa dan memasuki aliran darah. Makanan dengan IG tinggi menyebabkan lonjakan gula darah lebih cepat, sedangkan makanan dengan IG rendah atau sedang cenderung lebih stabil. Namun, yang sering dilupakan adalah bahwa nilai IG buah-buahan tidak bisa dipandang tunggal. Cara konsumsi, ukuran porsi, serta apa yang kita makan bersamaan dengan buah tersebut sangat mempengaruhi respon gula darah. Misalnya, makan buah bersama sumber protein atau lemak sehat dapat memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Contohnya, buah naga dimakan bersama yogurt tanpa gula atau beberapa potong kacang dapat membuat efeknya jauh lebih bersahabat terhadap kadar gula darah. Selain itu, buah kaya akan serat, terutama serat larut. Serat ini membantu memperlambat pengosongan lambung, sehingga gula yang dilepaskan ke dalam aliran darah tidak terjadi secara tiba-tiba. Hal ini penting bagi penderita diabetes, karena salah satu tantangan terbesar adalah menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang hari. Mari kita ambil contoh sederhana. Ketika seseorang memakan sepotong melon, ia tidak hanya mengkonsumsi rasa manis, ia juga mendapatkan sekitar 90% air, vitamin seperti vitamin C, antioksidan, serta serat yang membantu membuat kenyang lebih lama. Akibatnya, ia mungkin merasa puas lebih cepat dan terhindar dari keinginan untuk mengkonsumsi makanan lain yang lebih tinggi kalori atau gula tambahan. Sayangnya, banyak orang Indonesia masih menyamaratakan buah sebagai sumber gula yang harus dihindari. Padahal, jika kita menilik pedoman gizi seimbang, buah-buahan tetap menjadi komponen penting. Bahkan bagi penderita diabetes, buah tetap direkomendasikan asalkan diperhatikan jenis buah, porsi, dan cara konsumsinya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga tidak pernah melarang konsumsi buah bagi penderita diabetes. Yang disarankan adalah membatasi konsumsi gula tambahan, bukan gula alami dalam buah. Namun sekali lagi, kuncinya adalah moderasi. Mengonsumsi 1 atau 2 porsi buah yang tepat dalam sehari bukan hanya aman, tetapi dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, serta antioksidan yang berperan dalam mengurangi risiko komplikasi akibat diabetes. Salah satu hal yang sering saya tekankan kepada pasien saya adalah pentingnya memahami sinyal tubuh. Setiap orang memiliki reaksi yang berbeda-beda terhadap makanan. Apa yang mungkin tidak memengaruhi kadar gula darah seseorang bisa saja memberikan dampak pada orang lain. Oleh karena itu, penderita diabetes sebaiknya memeriksa gula darah secara rutin, terutama setelah mencoba jenis buah baru. Catat bagaimana tubuh merespons. Apakah gula darah naik tinggi? Apakah tetap stabil? Dari sana, kita bisa menyesuaikan pola makan secara lebih personal. Selain indeks glikemik, kita juga perlu memahami konsep beban glikemik, glycemic load atau GL. Beban glikemik mempertimbangkan tidak hanya kecepatan, tetapi juga jumlah karbohidrat yang dikonsumsi. Artinya, buah dengan IG sedang pun bisa aman dikonsumsi dalam porsi kecil. Sebagai contoh, manggis memiliki rasa manis, tetapi jika dikonsumsi hanya 1 atau 2 buah kecil, beban glikemiknya tetap rendah. Buah-buahan juga memiliki manfaat lain yang tidak boleh diabaikan, terutama bagi lansia.
Kandungan vitamin C membantu memperkuat daya tahan tubuh. Antioksidan melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, sementara mineral seperti kalium berperan penting dalam menjaga tekanan darah. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi buah-buahan tertentu dapat membantu mengurangi peradangan yang sering menjadi masalah pada penderita diabetes, terutama yang mengalami komplikasi pada sendi atau saraf. Yang perlu kita ingat adalah bahwa kunci hidup sehat bukanlah larangan total. Hidup sehat adalah seni mengatur asupan makanan dengan bijak. Kita boleh menikmati buah, tetapi harus memperhatikan jenis, porsi, dan waktu konsumsi. Sebagai seorang ahli gizi, saya selalu menyarankan pendekatan yang seimbang. Tidak perlu takut pada rasa manis alami jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Yang harus kita hindari adalah konsumsi berlebihan serta makanan olahan dengan tambahan gula tinggi. Dalam video ini, saya akan mengajak kamu mengenal 4 buah lokal Indonesia yang rasanya manis, tetapi memiliki sifat yang sangat bersahabat bagi penderita diabetes. Kita akan membahas satu persatu, mulai dari kandungan nutrisinya, cara mengonsumsinya, hingga berbagai tips praktis agar kamu tetap bisa menikmati kelezatan buah sambil menjaga kesehatan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pikiran terbuka. Karena pada akhirnya, kesehatan bukan hanya soal menghindari sesuatu, tetapi juga tentang mengetahui apa saja yang sebenarnya baik untuk tubuh kita. Buah naga mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Warnanya yang mencolok, baik merah maupun putih, seringkali menarik perhatian kita di pasar tradisional maupun supermarket. Namun tahukah kamu bahwa buah naga tidak hanya sekadar cantik secara visual, tetapi juga memiliki manfaat yang sangat berharga bagi kesehatan, termasuk bagi penderita diabetes? Sebagai seorang ahli gizi, saya sering merekomendasikan buah naga kepada pasien-pasien saya yang hidup dengan diabetes. Alasan utamanya bukan hanya karena rasa buah ini yang manis dan menyegarkan, melainkan juga karena kandungan nutrisinya yang sangat mendukung pengendalian kadar gula darah. Mari kita lihat lebih dekat apa saja yang membuat buah naga begitu istimewa. Pertama, buah naga mengandung betalain, yaitu pigmen alami, yang memberikan warna merah cerah pada daging buah. Betalain dikenal sebagai antioksidan kuat, yang membantu menangkal kerusakan sel akibat radikal bebas. Antioksidan sangat penting bagi penderita diabetes, karena kondisi ini sering disertai stres oksidatif yang berkontribusi pada komplikasi jangka panjang, seperti kerusakan pembuluh darah atau saraf. Selain itu, buah naga juga kaya akan serat larut. Serat ini memiliki peranan penting dalam memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Ketika kita mengonsumsi buah naga, serat akan membentuk gel di dalam usus, sehingga proses pelepasan glukosa ke aliran darah menjadi lebih lambat dan stabil. Inilah salah satu kunci mengapa buah naga dianggap lebih aman bagi penderita diabetes dibandingkan makanan manis lainnya. Sebuah penelitian yang dilakukan di Kudus, Jawa Tengah menunjukkan hasil yang sangat menarik. Penelitian tersebut melibatkan sekelompok penderita diabetes yang diminta mengonsumsi jus buah naga merah setiap hari selama 7 hari. Hasilnya, terjadi penurunan signifikan kadar gula darah puasa para partisipan. Meskipun penelitian ini masih berskala kecil, temuan ini memberikan harapan bahwa buah naga bisa menjadi bagian dari strategi alami dalam pengelolaan diabetes. Tentu saja jika dikonsumsi dengan porsi yang tepat. Selain serat dan antioksidan, buah naga juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Vitamin C bukan hanya penting untuk menjaga daya tahan tubuh, tetapi juga berperan dalam mendukung kesehatan pembuluh darah. Hal ini sangat relevan bagi penderita diabetes yang rentan mengalami masalah sirkulasi darah. Kandungan air buah naga yang sangat tinggi, sekitar 90%, juga membantu mencegah dehidrasi, sebuah kondisi yang seringkali dialami oleh penderita diabetes, terutama saat kadar gula darah tinggi. Bukan hanya itu, buah naga rendah kalori. Dalam 100 gram buah naga, hanya terdapat sekitar 50 hingga 60 kilokalori. Ini berarti buah naga bisa menjadi pilihan camilan yang menyenangkan
tanpa harus khawatir akan lonjakan kalori yang berlebihan. Bagi banyak pasien saya, camilan sehat seperti buah naga membantu mereka menghindari keinginan untuk mengkonsumsi makanan ringan yang tinggi gula tambahan, seperti biskuit atau kue. Lalu, bagaimana cara terbaik menikmati buah naga agar manfaatnya maksimal bagi penderita diabetes? Ada beberapa cara yang bisa kamu coba. Pertama, buah naga bisa dimakan langsung dalam bentuk potongan kecil. Pastikan untuk mengkonsumsinya tanpa tambahan gula atau sirup. Rasa manis alami buah naga sudah cukup memuaskan lidah kita. Kedua, buah naga sangat lezat dijadikan smoothie. Namun penting untuk tidak menambahkan pemanis buatan atau gula rafinasi ke dalam smoothie. Kamu bisa mencampur buah naga dengan yogurt plain tanpa gula, atau menambahkan sedikit biji chia untuk menambah asupan serat dan membuat rasa kenyang lebih lama. Ketiga, buah naga juga bisa dijadikan topping pada oatmeal atau salad buah. Kombinasi warna merah atau putih dari buah naga memberikan tampilan yang cantik, sekaligus meningkatkan kandungan gizi hidanganmu. Ada satu tips praktis yang sering saya bagikan kepada pasien saya. Potong buah naga menjadi kubus kecil dan simpan dalam wadah tertutup di kulkas. Dengan cara ini, setiap kali merasa ingin makan sesuatu yang manis, kamu bisa langsung mengambil beberapa potong buah naga dingin. Selain menyegarkan, langkah ini membantu menghindarkanmu dari godaan makanan manis yang kurang sehat. Pengalaman pasien saya, seorang ibu berusia 58 tahun, juga cukup menginspirasi. Beliau dulu sangat takut makan buah manis karena khawatir gula darahnya akan naik. Setelah berdiskusi dan memahami cara mengatur porsi, beliau mulai rutin mengonsumsi buah naga sebagai camilan sore. Hasilnya, kadar gula darahnya tetap stabil, dan beliau merasa lebih segar serta tidak mudah lapar di malam hari. Hal lain yang sering membuat orang khawatir adalah soal indeks glikemik buah naga. Berdasarkan beberapa literatur, indeks glikemik buah naga tergolong rendah hingga sedang, bergantung pada varietasnya. Artinya, buah ini tidak langsung menyebabkan lonjakan drastis pada kadar gula darah seperti yang terjadi saat kita mengonsumsi gula pasir atau minuman manis kemasan. Tentu saja, konsumsi tetap harus dalam porsi yang wajar. Sebagai patokan umum, penderita diabetes sebaiknya membatasi konsumsi buah naga tidak lebih dari 1 cangkir, sekitar 125 gram sekali makan. Jumlah ini sudah cukup untuk mendapatkan manfaat serat, vitamin, dan antioksidan tanpa memberikan beban berlebihan pada kadar gula darah. Namun perlu diingat, setiap tubuh bereaksi berbeda. Oleh sebab itu, saya selalu menyarankan untuk memeriksa gula darah secara berkala, terutama setelah mencoba buah baru. Catat hasilnya, agar kamu bisa memahami bagaimana tubuhmu merespons. Pendekatan ini bersifat sangat personal dan membantu menciptakan pola makan yang lebih aman dan sesuai kebutuhan. Buah naga juga memiliki nilai plus lain, yaitu mendukung pencernaan. Kandungan serat larut membantu melancarkan buang air besar, mengurangi risiko sembelit yang cukup sering dialami oleh lansia, termasuk penderita diabetes. Sistem pencernaan yang sehat merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kestabilan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Salah satu keunggulan buah naga adalah mudah ditemukan hampir sepanjang tahun di Indonesia. Harganya pun relatif terjangkau, terutama saat musim panen. Dengan banyaknya manfaat tersebut, buah naga dapat menjadi pilihan cerdas sebagai bagian dari pola makan sehat, tidak hanya bagi penderita diabetes, tetapi juga siapa saja yang peduli pada kesehatannya. Dalam konteks budaya Indonesia, buah naga kini tidak lagi hanya dianggap buah eksotis. Banyak petani lokal di Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Sulawesi sudah membudidayakan buah ini. Bahkan, beberapa daerah sudah mulai mengekspor buah naga ke luar negeri. Artinya, ketersediaan buah naga di Indonesia semakin baik, dan harganya pun semakin bersahabat bagi masyarakat. Kesimpulannya, buah naga bukanlah ancaman bagi penderita diabetes selama dikonsumsi secara bijak. Dengan kandungan antioksidan, serat, serta rendah kalori, buah naga justru dapat menjadi sahabat baru dalam menjaga kadar gula darah tetap stabil.
Kuncinya adalah porsi yang tepat, konsumsi tanpa tambahan gula, serta pengamatan reaksi tubuh secara berkala. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ke buah berikutnya, yaitu rambutan, buah tropis lain yang juga penuh kejutan bagi kesehatan. Rambutan adalah salah satu buah tropis yang sangat identik dengan Indonesia. Kulitnya yang merah menyala dengan rambut-rambut halus sering menjadi daya tarik tersendiri. Bagi sebagian orang, rambutan dianggap terlalu manis, sehingga sering dihindari, terutama oleh mereka yang hidup dengan diabetes. Namun, sebagai seorang ahli gizi, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat rambutan dari sisi yang lebih ilmiah dan adil. Tidak semua rasa manis berbahaya, terutama ketika berasal dari buah-buahan alami. Rambutan memang memiliki rasa manis yang cukup kuat, tetapi buah ini juga menyimpan banyak manfaat yang patut dipertimbangkan, bahkan bagi penderita diabetes. Mari kita mulai dengan kandungan air. Rambutan mengandung sekitar 78% air, menjadikannya buah yang sangat menyegarkan, terutama di iklim tropis seperti Indonesia. Kandungan air yang tinggi ini membantu menjaga hidrasi tubuh, sesuatu yang sangat penting bagi penderita diabetes, karena kadar gula darah yang tinggi seringkali menyebabkan tubuh lebih mudah kehilangan cairan. Selain air, rambutan juga mengandung serat pangan. Meski dalam jumlah sedang, serat membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah, sehingga lonjakan gula darah setelah makan dapat diminimalkan. Inilah salah satu alasan mengapa rambutan, jika dikonsumsi dalam porsi wajar, tidak langsung menaikkan gula darah setinggi yang banyak orang bayangkan. Dari sisi nutrisi, rambutan juga kaya akan vitamin C. Vitamin ini berperan sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Pada penderita diabetes, perlindungan terhadap sel-sel tubuh menjadi sangat penting karena kondisi hiperglikemia kronis dapat mempercepat kerusakan jaringan dan organ tubuh. Tidak hanya itu, biji rambutan yang sering dibuang ternyata juga mengandung senyawa bioaktif yang sedang banyak diteliti. Beberapa penelitian awal menunjukkan adanya potensi sifat antidiabetik dari ekstrak biji rambutan. Meski demikian, saya tidak menyarankan konsumsi langsung biji rambutan dalam keadaan mentah, karena biji ini juga mengandung senyawa yang dapat bersifat toksik jika tidak diolah dengan benar. Temuan ini lebih bersifat ilmiah sebagai dasar penelitian dan belum dianjurkan untuk konsumsi sehari-hari. Salah satu hal menarik dari rambutan adalah indeks glikemiknya yang termasuk sedang. Artinya, rambutan memang mengandung gula alami, tetapi tidak secepat itu meningkatkan kadar gula darah jika dibandingkan dengan makanan manis buatan. Namun, yang perlu diingat adalah porsi. Konsumsi rambutan yang berlebihan tentu bisa memberikan asupan gula yang terlalu tinggi, sehingga bagi penderita diabetes, mengontrol jumlah yang dimakan adalah hal yang sangat penting. Sebagai panduan, penderita diabetes sebaiknya tidak mengonsumsi lebih dari 5 hingga 7 buah rambutan, ukuran sedang dalam sekali makan. Jumlah ini cukup untuk mendapatkan sensasi manis, hidrasi, dan vitamin C, tanpa memberikan beban gula darah yang berlebihan. Salah satu pasien saya pernah berbagi pengalaman menarik. Beliau adalah seorang pria berusia 62 tahun yang memiliki kebiasaan minum teh manis di sore hari. Setelah berdiskusi, saya menyarankan agar beliau mengganti kebiasaannya dengan mengonsumsi beberapa buah rambutan sebagai camilan. Hasilnya, selain merasa lebih puas karena tetap mendapatkan rasa manis, kadar gula darah beliau juga tidak mengalami lonjakan setinggi ketika minum teh manis dengan gula tambahan. Ini adalah contoh nyata bagaimana penggantian kebiasaan kecil bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan. Cara terbaik menikmati rambutan adalah memakannya dalam keadaan segar. Buang kulit dan bijinya, kemudian nikmati daging buahnya. Rasa manis alami rambutan sudah cukup kuat, sehingga tidak perlu ditambah gula atau sirup. Selain dimakan langsung, rambutan juga bisa dijadikan salad buah, dicampur dengan buah-buahan lain seperti pepaya atau nanas. Pastikan hanya menggunakan sedikit perasan jeruk nipis atau yogurt plain tanpa gula sebagai saus, agar tidak menambah asupan gula tersembunyi.
Rambutan juga memiliki kelebihan lain, yaitu mudah ditemukan di pasar tradisional maupun modern, terutama saat musim panen. Harganya relatif terjangkau, membuatnya menjadi pilihan buah yang bersahabat bagi masyarakat luas. Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu kesegaran buah. Pilihlah rambutan yang kulitnya masih berwarna merah cerah, rambutnya tidak layu, dan daging buah terasa kenyal. Hindari rambutan yang sudah terlalu lama disimpan, karena selain rasanya berkurang, kandungan nutrisinya juga bisa menurun. Selain manfaat bagi gula darah, rambutan juga dapat membantu mendukung fungsi pencernaan. Kandungan seratnya, meski tidak terlalu tinggi, tetap berperan dalam menjaga kesehatan saluran cerna. Bagi banyak orang lanjut usia, termasuk penderita diabetes, kelancaran pencernaan adalah salah satu kunci menjaga kenyamanan sehari-hari. Perlu juga kita ingat, rambutan mengandung sejumlah mineral penting seperti zat besi dan kalsium dalam jumlah kecil. Meskipun kontribusinya tidak sebesar pada sayur atau buah lain, kehadiran mineral ini tetap memberikan manfaat tambahan bagi tubuh. Dari segi budaya, rambutan memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Buah ini sering muncul di acara keluarga, perayaan, bahkan menjadi buah tangan saat berkunjung ke rumah kerabat. Nilai budaya ini penting karena pola makan yang sehat akan lebih mudah dijalankan jika sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Mengintegrasikan rambutan ke dalam pola makan sehat adalah cara bijak agar tidak merasa terasing atau terbebani oleh diet yang terlalu ketat. Kesimpulannya, rambutan bukanlah buah yang harus dihindari sepenuhnya oleh penderita diabetes. Dengan pemahaman yang tepat, porsi yang terkontrol, dan cara konsumsi yang benar, rambutan dapat menjadi alternatif camilan sehat yang menyegarkan. Kuncinya, seperti biasa, adalah moderasi. Jangan berlebihan, dengarkan tubuhmu, dan pastikan pola makanmu tetap seimbang. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ke buah berikutnya, yaitu pare, buah pahit yang ternyata menyimpan banyak manfaat bagi penderita diabetes. Bagi banyak orang Indonesia, pare dikenal sebagai salah satu sayuran dengan rasa paling pahit yang pernah ada. Tidak sedikit yang langsung mengernyitkan dahi begitu mendengar kata pare. Namun, di balik rasa pahitnya yang khas, pare menyimpan segudang manfaat, terutama bagi mereka yang hidup dengan diabetes. Sebagai seorang ahli gizi, saya menganggap pare sebagai salah satu senjata rahasia dalam pengelolaan diabetes secara alami. Pare, atau dalam bahasa Latin disebut Momordica carantia, sudah lama digunakan dalam praktik pengobatan tradisional di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam tradisi jamu, pare dipercaya mampu membantu menurunkan kadar gula darah, melancarkan pencernaan, hingga mengurangi peradangan dalam tubuh. Namun, manfaat pare bukan hanya sekadar kepercayaan turun-temurun. Banyak penelitian ilmiah modern yang mulai membuktikan khasiatnya. Salah satu alasan pare dianggap bermanfaat bagi penderita diabetes adalah kandungan senyawa aktifnya. Pare mengandung beberapa zat penting seperti karantin, visin, dan polipeptida B yang diketahui memiliki efek menurunkan kadar glukosa darah. Karantin misalnya telah diteliti mampu meningkatkan pengambilan glukosa oleh sel, sehingga membantu menurunkan kadar gula dalam aliran darah. Selain itu, polipeptida B sering dijuluki sebagai pelan insulin karena cara kerjanya yang mirip hormon insulin dalam tubuh. Penelitian di beberapa negara Asia, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa ekstrak pare dapat membantu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Meskipun sebagian besar penelitian dilakukan pada hewan percobaan atau skala laboratorium, beberapa penelitian kecil pada manusia juga menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan. Meski demikian, perlu ditekankan bahwa pare bukanlah pengganti obat diabetes dari dokter, melainkan bisa menjadi pendukung dalam pola makan sehat. Selain manfaat bagi gula darah, pare juga mengandung serat pangan yang cukup tinggi. Serat membantu memperlambat penyerapan gula dalam usus, sehingga mencegah lonjakan kadar gula darah setelah makan. Ini sangat penting bagi penderita diabetes yang harus menjaga kestabilan gula darah sepanjang hari. Pare juga memiliki indeks glikemik yang rendah, artinya tidak menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis setelah dikonsumsi.
Namun, rasa pahitnya yang kuat sering membuat banyak orang ragu untuk mengonsumsinya. Padahal, dengan pengolahan yang tepat, rasa pahit pare dapat dikurangi tanpa menghilangkan manfaat kesehatannya. Berikut beberapa cara praktis untuk mengurangi rasa pahit pare. Merendam pare dalam air garam. Iris tipis pare, lalu rendam dalam air garam selama 10 hingga 15 menit. Setelah itu, bilas dengan air bersih sebelum dimasak. Cara ini membantu mengurangi rasa pahit secara signifikan. Merebus pare sebentar. Rebus pare dalam air mendidih selama 2 hingga 3 menit. Lalu buang air rebusannya. Ini juga membantu mengurangi kepahitan, mengombinasikan pare dengan bahan beraroma kuat. Misalnya, tumis pare dengan bawang putih, cabai, atau terasi. Bahan-bahan ini dapat menutupi rasa pahit sehingga pare terasa lebih nikmat. Dalam budaya kuliner Indonesia, pare sering dijadikan berbagai olahan, seperti tumis pare, sambal pare, bahkan sebagai salah satu sayuran dalam gado-gado atau pecel. Pengolahan pare bersama santan juga cukup populer, meskipun bagi penderita diabetes, konsumsi santan sebaiknya dibatasi agar asupan lemak jenuh tidak berlebihan. Salah satu cara sehat menikmati pare adalah dengan menumisnya bersama tempe atau tahu. Kombinasi ini tidak hanya menambah rasa lezat, tetapi juga memperkaya hidangan dengan protein nabati yang baik untuk penderita diabetes. Selain itu, menambahkan sedikit cabai atau bawang merah akan membuat cita rasa hidangan lebih kaya, sekaligus membantu mengurangi rasa pahit pare. Dari pengalaman saya mendampingi pasien, banyak yang awalnya merasa skeptis dengan pare karena rasa pahitnya. Namun, setelah mencoba berbagai cara pengolahan, mereka mulai bisa menikmatinya. Bahkan, beberapa pasien melaporkan perasaan lebih ringan pada tubuh, lebih bertenaga, serta kadar gula darah yang lebih terkontrol setelah rutin mengonsumsi pare dalam porsi yang wajar. Selain menurunkan gula darah, pare juga memiliki sifat anti-inflamasi. Ini penting karena penderita diabetes sering mengalami peradangan kronis rendah tingkat yang dapat memperburuk kondisi tubuh, terutama pada pembuluh darah dan saraf. Pare juga mengandung antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Pare mengandung vitamin dan mineral seperti vitamin C, vitamin A, zat besi, dan kalium. Vitamin C berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh, sementara zat besi membantu mencegah anemia, yang juga sering terjadi pada penderita diabetes, terutama jika terjadi komplikasi ginjal. Namun, penting untuk diingat bahwa konsumsi pare harus dilakukan dengan bijak. Bagi sebagian orang, mengonsumsi pare dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare atau sakit perut. Oleh karena itu, saya selalu menyarankan memulai dari porsi kecil dan memperhatikan reaksi tubuh. Jika merasa tidak nyaman, sebaiknya hentikan konsumsi atau konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Untuk penderita diabetes, saya biasanya menyarankan porsi sekitar setengah hingga 1 buah pare ukuran sedang per kali makan, tidak lebih. Dengan porsi ini, kita sudah dapat merasakan manfaat kesehatannya tanpa memberikan beban berlebihan pada sistem pencernaan. Dalam konteks budaya Indonesia, pare sering dianggap sebagai makanan orang tua atau orang sakit, padahal manfaatnya sangat luas. Bahkan di beberapa daerah, pare dijadikan bahan utama dalam berbagai masakan tradisional. Dengan meningkatnya kesadaran akan pola makan sehat, pare kini mulai kembali populer, terutama di kalangan masyarakat yang peduli akan kesehatan dan pengendalian gula darah secara alami. Kesimpulannya, pare memang memiliki rasa pahit yang khas, tetapi jangan biarkan rasa pahit tersebut menghalangi kita untuk menikmati manfaat kesehatannya. Dengan cara pengolahan yang tepat dan porsi yang sesuai, pare dapat menjadi salah satu sahabat terbaik dalam menjaga kadar gula darah tetap stabil, sekaligus memberikan manfaat tambahan seperti antiinflamasi dan perlindungan antioksidan. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ke buah berikutnya, yaitu manggis, si ratu buah tropis, yang memiliki khasiat luar biasa untuk kesehatan, termasuk bagi penderita diabetes. Di antara banyak buah tropis yang ada di Indonesia, manggis sering disebut sebagai ratu buah tropis. Kulitnya berwarna ungu gelap,
sedangkan daging buahnya putih bersih, lembut, dan memiliki rasa manis yang sedikit asam. Selain terkenal karena kelezatannya, manggis juga menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan, termasuk bagi penderita diabetes. Sebagai seorang ahli gizi, saya sering merekomendasikan manggis dalam jumlah wajar untuk penderita diabetes. Alasannya bukan hanya karena rasanya yang lezat, melainkan juga karena kandungan zat bioaktifnya yang luar biasa. Mari kita bahas lebih dalam, mengapa manggis layak disebut sebagai buah super. Manggis mengandung santone, sejenis senyawa antioksidan kuat, yang banyak diteliti manfaatnya bagi kesehatan manusia. Santone memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, serta potensi antidiabetik. Pada penderita diabetes, peradangan kronis tingkat rendah merupakan salah satu masalah besar yang dapat mempercepat komplikasi, misalnya kerusakan pembuluh darah, saraf, dan organ vital lainnya. Kehadiran santone dalam manggis memberikan harapan sebagai salah satu cara alami membantu mengurangi peradangan tersebut. Selain santone, manggis juga mengandung serat pangan, meski tidak sebanyak beberapa buah lainnya. Namun, serat ini tetap membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Inilah salah satu alasan mengapa manggis, jika dikonsumsi dalam porsi yang wajar, tidak langsung menyebabkan lonjakan drastis kadar gula darah. Kandungan vitamin C dalam manggis juga cukup tinggi. Vitamin C tidak hanya berfungsi sebagai antioksidan, tetapi juga penting dalam menjaga kesehatan pembuluh darah, mendukung sistem imun, serta membantu proses penyembuhan luka. Ini sangat relevan bagi penderita diabetes, karena luka yang sulit sembuh adalah salah satu masalah yang sering dihadapi, terutama pada kaki. Selain itu, manggis mengandung mineral seperti kalium, magnesium, dan mangan. Kalium membantu menjaga keseimbangan tekanan darah, yang penting bagi penderita diabetes yang rentan mengalami hipertensi. Magnesium juga berperan dalam membantu kerja insulin dan pengaturan kadar gula darah. Salah satu penelitian menarik datang dari beberapa jurnal kesehatan Asia Tenggara yang menyebutkan bahwa ekstrak kulit manggis memiliki potensi membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Meskipun penelitian ini masih terbatas pada skala laboratorium dan hewan percobaan, temuan ini menunjukkan potensi besar manggis dalam mendukung pengelolaan diabetes. Namun, penting untuk diingat bahwa konsumsi kulit manggis dalam bentuk mentah tidak dianjurkan karena bisa mengandung zat yang sulit dicerna oleh tubuh manusia. Dari pengalaman saya mendampingi pasien, banyak yang awalnya ragu untuk mengonsumsi manggis karena rasanya dianggap terlalu manis. Namun, rasa manis alami dari buah manggis berbeda dengan gula tambahan yang biasa terdapat pada makanan olahan. Buah manggis memiliki indeks glikemik yang relatif rendah hingga sedang, artinya pelepasan gula ke dalam darah tidak terlalu cepat. Salah seorang pasien saya, seorang ibu berusia 65 tahun, memiliki kebiasaan menghindari buah-buahan karena takut kadar gula darahnya melonjak. Setelah melalui edukasi yang tepat, beliau mulai mencoba mengonsumsi manggis dalam porsi kecil sebagai camilan sore. Hasilnya, kadar gula darahnya tetap stabil, dan beliau merasa lebih bersemangat, terutama karena rasa manis manggis membantu mengurangi keinginannya untuk makan kue atau permen. Porsi menjadi hal yang sangat penting. Bagi penderita diabetes, saya biasanya menyarankan konsumsi manggis sebanyak 2 hingga 3 buah kecil dalam satu waktu. Jumlah ini cukup untuk mendapatkan manfaat antioksidan, serat, dan vitamin, tanpa memberi beban berlebihan pada kadar gula darah. Cara menikmati manggis juga sangat mudah. Kamu bisa mengonsumsinya langsung dalam bentuk segar. Belah buahnya secara perlahan, keluarkan daging buah berwarna putih, dan nikmati rasa manis asam yang segar. Pastikan untuk tidak mengonsumsi bijinya, karena biji manggis cukup keras dan tidak dapat dicerna tubuh. Selain dimakan langsung, manggis juga bisa dijadikan topping pada yogurt plain atau ditambahkan ke dalam salad buah. Kombinasi rasa manis dan sedikit asam dari manggis memberikan sentuhan istimewa pada hidangan, sekaligus menambah variasi konsumsi buah harian. Bagi yang suka eksperimen di dapur, manggis juga bisa diolah menjadi compot sehat.
Caranya, masak daging buah manggis dengan sedikit air dan tambahkan kayu manis sebagai perasa alami. Tidak perlu menambahkan gula pasir, karena rasa manis alami manggis sudah cukup. Hidangan ini dapat dinikmati hangat maupun dingin sebagai pencuci mulut sehat. Namun ada hal yang harus diperhatikan saat memilih manggis. Pilihlah buah yang kulit luarnya masih keras, tetapi sedikit lentur jika ditekan ringan. Hindari manggis yang kulitnya sudah terlalu kering atau retak, karena kualitas daging buahnya biasanya sudah menurun. Manggis juga memiliki peran budaya yang kuat di Indonesia. Buah ini sering muncul sebagai buah tangan dalam kunjungan keluarga atau acara perayaan. Selain rasanya yang enak, manggis dianggap membawa citra eksklusif dan elegan sehingga sering dijadikan simbol keramahan atau penghargaan. Nilai budaya ini penting karena membuat manggis lebih mudah diterima sebagai bagian dari pola makan sehat. Ketika pola makan sehat selaras dengan budaya, maka akan lebih mudah dijalankan secara konsisten. Selain manfaat bagi gula darah, manggis juga memiliki potensi mendukung kesehatan tulang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi manggis dalam jumlah wajar dapat membantu memperlambat proses kehilangan massa tulang, terutama pada wanita yang sudah memasuki usia menopause. Hal ini tentu menjadi kabar baik, mengingat penderita diabetes juga berisiko mengalami masalah kesehatan tulang akibat komplikasi jangka panjang. Kesimpulannya, manggis bukan hanya sekadar buah lezat dengan rasa manis asam yang memanjakan lidah. Di balik kelezatannya, manggis menyimpan berbagai manfaat kesehatan, mulai dari mendukung kestabilan kadar gula darah, melawan peradangan, hingga menjaga kesehatan pembuluh darah dan tulang. Kuncinya, seperti biasa, terletak pada porsi yang wajar dan pemahaman akan cara konsumsinya yang benar. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu tips praktis bagaimana mengombinasikan berbagai buah ini agar tetap aman dan bermanfaat bagi penderita diabetes. Setelah kita membahas 4 buah lokal Indonesia yang memiliki potensi besar mendukung kesehatan, khususnya bagi penderita diabetes, kini saatnya kita berbicara mengenai bagaimana cara mengombinasikan buah-buahan tersebut dengan aman dan efektif. Sebagai seorang ahli gizi, saya selalu menekankan bahwa pola makan sehat bukan hanya soal memilih makanan yang tepat, tetapi juga tentang bagaimana cara menyusunnya dalam keseharian. Bahkan buah-buahan yang sehat sekalipun dapat menjadi masalah jika dikonsumsi secara berlebihan atau tanpa perhitungan. Berikut beberapa tips praktis yang bisa membantu. 1. Kombinasikan buah dengan sumber protein atau lemak sehat. Mengonsumsi buah bersamaan dengan sumber protein atau lemak sehat dapat membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Contoh kombinasi yang baik: potongan buah naga dicampur dengan yogurt plain tanpa gula. Rambutan dimakan bersama segenggam kecil kacang almond. Manggis dijadikan topping pada yogurt atau dikombinasikan dengan keju rendah lemak. Pare yang ditumis bersama tahu atau tempe sebagai lauk. Dengan cara ini, kamu tidak hanya mendapatkan manfaat buah, tetapi juga asupan protein dan lemak sehat yang menjaga rasa kenyang lebih lama. 2. Perhatikan porsi kunci dari konsumsi buah bagi penderita diabetes adalah porsi yang tepat. Meski buah-buahan memiliki banyak manfaat, gula alami tetaplah gula. Rekomendasi umum adalah tidak lebih dari 2 hingga 3 porsi buah per hari, dengan 1 porsi setara sekitar 1 cangkir buah potong, atau 1 buah berukuran sedang. 3. Waktu konsumsi idealnya, buah dikonsumsi di antara waktu makan utama, misalnya sebagai camilan pagi atau sore. Mengonsumsi buah terlalu dekat dengan waktu tidur kurang disarankan, karena proses pencernaan melambat di malam hari. Bagi penderita diabetes, menghindari lonjakan gula darah di malam hari adalah hal penting. Catat respons tubuh. Setiap tubuh unik. Saya selalu menyarankan pasien saya untuk mencatat kadar gula darah sebelum dan sesudah mengonsumsi buah tertentu. Dengan cara ini, kita bisa mengetahui buah mana yang paling cocok untuk tubuhmu. 5. Hindari tambahan gula. Meskipun beberapa orang merasa buah kurang manis, hindarilah menambahkan gula pasir, sirup,
atau madu ke dalam sajian buahmu. Rasa manis alami sudah cukup, apalagi bagi penderita diabetes. Dengan menerapkan tips-tips di atas, kamu bisa menikmati buah dengan lebih tenang. Bahkan jika hidup dengan diabetes, ingatlah, pola makan sehat bukan tentang larangan mutlak, melainkan tentang keseimbangan dan kebijaksanaan dalam memilih. Mari kita lanjut ke bagian penutup, di mana kita akan merangkum semua hal penting yang sudah kita pelajari, sekaligus memberikan semangat agar kamu tetap berkomitmen pada perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik. Kita telah menempuh perjalanan panjang bersama hari ini. Dari awal kita membahas bagaimana banyak orang, terutama penderita diabetes, hidup dengan ketakutan akan buah-buahan manis. Ketakutan itu tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Dunia ilmu pengetahuan kini semakin memahami bahwa tidak semua buah manis adalah musuh. Bahkan ada yang bisa menjadi sahabat kesehatan, asalkan dikonsumsi dengan cara yang tepat. Kita telah membahas 4 buah lokal Indonesia yang luar biasa. Buah naga, rambutan, pare, dan manggis. Masing-masing memiliki keunikan dan manfaat tersendiri. Bukan hanya sekadar rasa yang lezat, tetapi juga kandungan nutrisi yang mendukung kesehatan, termasuk bagi penderita diabetes. Semua buah ini memiliki kesamaan. Mereka menawarkan manfaat luar biasa, asalkan dikonsumsi dalam porsi yang tepat, tanpa tambahan gula, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Sebagai seorang ahli gizi, saya selalu menekankan bahwa kesehatan bukan tentang melarang diri dari segala sesuatu yang manis atau enak, melainkan tentang kebijaksanaan dalam memilih, mengatur porsi, dan mendengarkan sinyal tubuh. Banyak penderita diabetes merasa hidupnya penuh dengan larangan. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Padahal, terlalu banyak larangan justru membuat stres dan memicu rasa ingin balas dendam dalam bentuk makan berlebihan. Kesehatan sejati adalah tentang keseimbangan. Kamu masih bisa menikmati manisnya buah-buahan, tetap menjaga kadar gula darah, dan menjalani hidup yang berkualitas. Yang terpenting adalah mengenali diri sendiri. Setiap tubuh berbeda. Apa yang cocok bagi orang lain belum tentu cocok bagi dirimu. Oleh sebab itu, selalu perhatikan reaksi tubuh setelah mengonsumsi makanan tertentu. Catat kadar gula darahmu, amati bagaimana tubuhmu merespons. Langkah kecil seperti ini akan membantumu menemukan pola makan yang paling sesuai. Saya berharap melalui penjelasan panjang hari ini, kamu mendapatkan pemahaman baru bahwa buah-buahan bukanlah musuh, tetapi bisa menjadi sahabat dalam perjalanan menjaga kesehatan, termasuk bagi penderita diabetes. Kita tidak perlu mengorbankan kebahagiaan, menikmati makanan lezat demi menjaga kesehatan, selama kita tahu bagaimana cara yang tepat untuk menikmatinya. Mari kita ingat selalu, kesempurnaan bukanlah tujuan dalam menjaga kesehatan. Yang penting adalah melakukan langkah-langkah kecil yang terasa mungkin untuk dijalani setiap hari. Sehat bukan hanya soal angka pada alat ukur gula darah, tetapi juga tentang perasaan bahagia, bertenaga, dan mampu menikmati hidup dengan penuh rasa syukur. Jika hari ini kamu merasa terbantu dengan informasi yang saya bagikan, saya ingin mengundangmu untuk berbagi cerita atau pengalamanmu. Mungkin kamu pernah mencoba buah naga, rambutan, pare, atau manggis dan merasakan manfaat tertentu. Atau mungkin kamu memiliki cara unik menikmati buah-buahan ini. Bagikanlah ceritamu di kolom komentar. Siapa tahu, ceritamu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang menjaga kesehatan mereka. Karena kita tidak hanya belajar tentang kesehatan, kita juga saling mendukung, berbagi pengalaman, dan membangun kekuatan bersama. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan ingatlah bahwa kamu layak untuk hidup sehat, bahagia, dan penuh energi.